Serial Sandiwara Radio Saur Sepuh. Dipersembahkan oleh Entrostop, obat sakit perut terlengkap, khasiat rangkap, dan Prokol, obat flu yang dulu dibeli dengan resep dokter, sekarang dapat dibeli bebas di mana-mana. Naskah karya Niki Kosasi. Teknik dan montase Indra Mahendra. Sarangnya tidak ada yang tahu. Gampang. Kita pancing agar mereka datang. Caranya bagaimana? Di mana katanya mereka suka muncul? Di hilir. Ayo ke hilir. Iya. Seram. Di daerah sini, sungai semakin melebar. Di kiri kanan hutan rimba yang lebat. Suasana sunyi dan mencekam. Itu dia. Iya, benar. Sebuah perahu besar muncul dari tikungan itu dan bergerak mendekati perahu kita. Tenang. Harnum, putar. Putar? Ya, pura-pura takut dan mau melarikan diri. Pasti mereka mengejar kita. Iya, baik. Hei, mau kemana kalian? Terus, Dayung, terus. Mereka semakin dekat. Tentu saja, perahu mereka besar sekali. Lajunya lebih cepat dari perahu kita yang kecil mungil ini. Hei, jangan lari! Ya, kendor. Perlahan-lahan mengendor, cepat. Siap, Harnum. Kalau mereka sudah dekat, aku akan melompat ke atas perahu mereka. Kau tetap di sini menjaga Pramita dan si Bentar. Iya. Oh, perempuan. 2 orang dan cantik-cantik. Rezeki nombok nih. Hai, bajak sungai. Mau uang, harta atau perempuan? Perempuan. Tolong. Mendingan semuanya. Uang, harta, dan perempuan. Monyet. Lekas terjun ke dalam sungai. Cepat, bunuh diri. Bunuh diri? Ya, daripada aku bunuh, lebih baik kau bunuh diri saja, bukan? Baik. Mana dia si monyet kecil itu? Tiba-tiba melayang ke angkasa dan hilang. Aku di sini. Hah? Oh, kenapa pada bengong? Siapa kau? Aku setan dedemit, penunggu sungai Citandu ini. Bohong! Kalau tidak percaya, nih, lihat. Lihat Pramita. Bajak sungai itu dilempar-lemparkan ke sungai oleh Kakang Brahma. Buaya. Itu buaya. Buaya banyak. Para perompak yang berjatuhan ke air menjadi santapan buaya. Buaya-buaya itu banyak sekali. Saya menyerah. Lekas.
Tunjukkan di mana sarangmu, sarang bajak sungai. Kalau tidak, aku lemparkan kau ke sungai untuk jadi makanan buaya. Jangan. Makanya tunjukkan di mana sarangmu. Baik. Terus, maju sedikit lagi. Kalau kau bohong, lehermu putus. Aku tidak bohong. Nah, itu. Ada sungai kecil yang masuk ke dalam. Itulah jalan menuju ke markas kami. Mana? Aku tidak melihat apa-apa. Yang aku lihat hanya hutan belantara. Lihat. Singrai! Hihit, Singrai! Singrai! Hei, rimbunan pohon itu terbuka. Hebat. Pantas sarang bajak sungai itu tidak ada yang tahu. Rupanya di tepi sebuah sungai kecil yang bermuara ke sungai Citandu ini dihalangi oleh rimbunan pohon yang kebat. Dari luar tidak menyangka kalau di sini ada sarang perompak, sebab terhalang oleh rimbunan pohon yang merupakan gerbang masuk. Nah, itu markas kami. Sebuah rumah panggung yang tinggi terletak di tepi sungai kecil, dikelilingi tebing yang penuh rimba belantara. Sungguh cocok sebagai sarang gerombolan pajak sungai. Sarangnya cuma satu ini? Ya, hanya satu itu. Cukup untuk 20 orang. Jadi kalian cuma 20 orang? Ya. Ayo, terus maju. Dayung terus perahunya sampai ke dekat rumah itu. Kakang Brahma, awas! Tolol benar kau bajak. Dikiranya aku lengah, sehingga kau berani membokong? Ya, terimalah nasibmu menyusul teman-temanmu ke alam baka. Lihat Kakang Brahma, para perompak itu keluar dari sarangnya dan menyerang kita. Siap, Harnum. Mereka terusik ketertiban rakyat. Tumpas! Harnum, cukup. Semuanya sudah mati. Iya. Sekarang bakar sarang itu. Bakar? Mereka para penjahat yang selalu bikin resah penduduk. Mereka harus ditumpas. Sarangnya harus dibumi hanguskan, diratakan dengan tanah. Bakar! Ternyata kau bisa kejam dan ganas, Brahma. Perompak bajak sungai itu semuanya dibunuh. Tidak ada satupun dibiarkan hidup. Bahkan sarang mereka kau bakar. Aku kasihan pada penduduk. Aku bisa merasakan penderitaan rakyat yang selalu dicekam rasa takut. Dengan musnahnya gerombolan bajak sungai itu, mudah-mudahan rakyat kembali hidup tenang, aman dan tentram. Iya. Sengaja aku habiskan agar tidak timbul lagi di kemudian hari. Watak raja pada dirimu nampak jelas. Langsung muncul ketika melihat penderitaan rakyat. Ya, mungkin kau benar. Kita sudah menyeberangi sungai Citandui. Berarti kita sudah berada di Kulon. Iya, tepatnya di wilayah kerajaan Pajajaran. Kerajaan Pajajaran? Kau tahu? Kerajaan Pajajaran terkenal di wilayah timur. Katanya sebuah negeri yang elok. Alamnya sangat indah, rakyatnya ramah-ramah, dan gadisnya cantik-cantik. Begitulah, memang adanya. Kau sering berkunjung ke Pajajaran? 2 kali. Tentunya sangat menyenangkan ya? Iya, di wilayah Kulon ini kerajaan Pajajaran adalah kerajaan terbesar, makmur dan sentosa. Apakah nanti kita akan tinggal lama di Pajajaran? Terserah kau. Aku akan menyertaimu sampai kau puas menikmati Pajajaran. Loh, kok
tiba-tiba menangis? Dari tadi diam saja. Lapar barangkali, ingin netek. Cucu sayang, rupanya dia mau memberitahu pada kita bahwa kita sudah berada di wilayah Kulon. Iya. Bentar, kau ada di Kulon. Loh, kenapa kau memalingkan muka? Dilarang melihat buah terlarang. Nanti kalau kau punya anak, tahu rasa. Kalau aku punya anak, mudah-mudahan tidak menyusu pada ibunya, tapi susu sapi. Kenapa? Supaya ibunya tidak sering-sering mengeluarkan anggota badan. Nakal juga kau. Inilah ibu kota kerajaan Pajajaran. Benar-benar elok. Rumahnya bagus-bagus dan bersih. Penduduknya, kulitnya rata-rata kuning. Pakaiannya bagus-bagus. Wajahnya ceria. Menandakan kehidupan di sini makmur. Bukan hanya makmur, Kamita. Rakyat di wilayah Kulon rata-rata senang dandan. Oh ya? Iya, ada peribahasa. Biar tidak makan, pokoknya dandan. Aku jadi malu. Loh, malu kenapa? Pakaianku jelek. Pakaianmu sebenarnya pakaian mahal. Tapi karena kusut masai, nampaknya jadi seperti pakaian murah. Kelamaan berpetualangan di alam bebas. Sekalinya masuk kota, jadi seperti orang hutan. Ayo cari rumah sewaan, makan lalu mandi dan istirahat. Belanja dulu. Belanja apa, Kamita? Baju, kain, selendang, dan apa saja. Kita kan masih punya banyak pakaian yang bagus di dalam keranjang. Kan lebih enak kalau nanti kita jalan-jalan pakai baju baru. Ayolah. Ya, sudah pas. Pantas tidak? Bukan pantas lagi, Kak. Gelis. Gelis itu apa? Cantik. Bahasa Kulon? Iya, cantik bahasa Kulonnya gelis. Oh, iya. Kamita pakai kebaya, pantas banget. Ayo ke depan, perlihatkan kepada Kakang Brahma. Malu. Kok malu? Iya, malu saja. Kalau begitu Kamita menaruh hati pada Kakang Brahma. Kalau tidak ada rasa apa-apa, kenapa harus malu, iya kan? Iyalah, saya tidak malu. Ayo, katanya mau pelesir. Oh, bukan main. Cantik sekali kau, Mita. Sayang, kulit saya hitam. Coba kalau seperti gadis-gadis di sini, kuning. Kau tidak hitam, tapi sawo matang. Ayo nanti keburu malam. Tidak. Loh? Dilihat orang, nanti saya seperti jongosnya. Suka begitu, Habis, kamu berdandan hebat sekali begitu. Mau menyaingi wanita-wanita Kulon yang gemar dandan. Oh. Harnum, ayo, saya sudah beres kok. Jalan-jalan tadi menyenangkan ya? Kebetulan di alun-alun ada tontonan, jadi rame. Kalau tidak ada tontonan, memangnya sepi di malam hari ibu kota Pajajaran ini? Wah, saya tidak tahu, sebab belum pernah. Kau juga baru kali ini berkunjung ke Pajajaran? Iya, kalau Kakang Brahma sering. Namanya ibu kota kerajaan, ya tetap ramai biar malam hari. Cuma kalau ada tontonan, lebih ramai lagi. Oh, iya. Hei, lihat rumah kita. Loh, semua pintu dan jendela terbuka. Bentar, jangan-jangan anakku. Pramita. Kamita, ada apa? Anakku Bentar tidak ada. Kakang Brahma, Bu Karlin. Bu Karlin. Dia
Dia dalam posisi duduk, membisu, tapi napasnya masih ada. Dia tidak apa-apa, cuma ditotok. Cepat bebaskan dia dari totokan, Kakang. Kasihan. Iya. Bu Karlin, apa yang terjadi? Mana anak saya Bentar? Diculik. Wah, kami pingsan. Harnum, angkat ke atas dipan. Urus dia. Aku akan menanyakan Bu Karlin. Iya. Nah, Bu Karlin, tenanglah. Coba ceritakan apa yang terjadi. Setelah Den Brahma dan Neng Harnum pergi jalan-jalan ke kota, saya duduk-duduk di serami depan sambil menggendong Raden Bentar. Tiba-tiba datang beberapa orang laki-laki, banyak kira-kira 10 orang. Tanpa permisi, tanpa apa, langsung masuk dan mau merebut Raden Bentar dari gendongan saya. Saya lari ke dalam, dikejar, lalu saya dipukul. Terus saya tidak bisa bergerak sama sekali. Tapi tetap bisa melihat apa yang terjadi selanjutnya? Bisa. Lalu? Mereka terus kabur ke selatan. Ke sana, Den. Apakah Bu Karlin masih ingat ciri salah seorang dari mereka? Iya, ingat sedikit. Coba, bagaimana? Tampangnya seram-seram, tapi pakaiannya bagus-bagus dan mahal. Yang paling pendek dan paling kecil, kepalanya botak, jalannya agak pincang. Nah, dialah Den yang menyambar Raden Bentar dari gendongan saya. Apakah dia? Tidak mungkin. Tapi siapa tahu? Den Brahma kenal dengan dia? Tidak, Bu Karlin. Kakang Brahma, kami tahu sudah siuman. Bagus. Ayo kita kejar para penculik itu. Kemana? Ke selatan. Berhenti, Kakang. Jejak-jejak tapak kaki kuda mereka. Belok ke kanan, masuk ke dalam hutan. Iya, benar. Di waktu malam hari seperti ini, menelusuri jejak bekas tapak kaki kuda di dalam hutan tidak akan kelihatan. Sebab cahaya bulan tidak bisa menembus pekatnya pepohonan. Jadi? Ya, dengan sangat terpaksa, kita menunggu di sini sampai pagi. Bentar anakku. Anakku. Kuatkan hati Kak Amita. Bentar pasti akan dapat kita rebut kembali. Kita menunggu tidak akan lama. Sebab sekarang sudah hampir pagi. Seandainya mereka sudah jauh, aku akan mengerahkan ilmu lari cepat. Bagaimanapun cepatnya kuda-kuda mereka berlari, masih lebih cepat aku 10 kali lipat. Percayalah padaku, Mita. Anakmu pasti kembali dengan selamat. Iya. Aku menyesal. Bentar tidak dibawa jalan-jalan. Malah aku titipkan pada Bu Karlin, pemilik rumah sewaan itu. Untung tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Dan kita juga tidak tahu siapa yang menculik anakmu. Dan maksudnya apa? Mungkinkah Gardika dan Kendala? Menurut keterangan Bu Karlin, tidak mungkin. Apakah Kamita punya musuh? Musuh saya orang Majapahit. Tapi di sini bukan Majapahit. Kalau begitu, musuh Kakang Brahma. Musuhku memang banyak. Tapi kenapa harus menculik anak Pramita? Mungkin dikira anak Kakang Brahma. Iya. Benar juga. Pengecut. Tidak berani pada orangnya. Anaknya diculik. Maaf, Pramita. Aku yang punya ulah. Anakmu yang jadi korban. Tapi belum tentu, bukan? Memang.
Ini baru perkiraan kita. Tapi seandainya benar, aku akan mempertaruhkan segalanya untuk mendapatkan Raden Bentar. Nyawaku jadi taruhannya. Terima kasih, Brahma. Nah, di pagi yang cerah seperti ini, jejak tapak kaki kuda para penculik itu nampak jelas. Ayo, kita telusuri. Baik, Kakang. Ayo, Pramita. Iya. Kalian berdua menunggang kuda saja. Berjalan lambat-lambat. Aku berjalan di muka sambil menelusuri jejak mereka. Baik, Kakang. Wah, Kakang Brahma naik terus ke atas. Berarti gerombolan penculik itu naik ke gunung ini. Belok kiri. Rupanya memutar punggung gunung. Itu mereka. Bentar, anakku. Mita, tahan. Bahaya. Kamita, sabar. Penculik jahanam, kembalikan anakku. Apa kabar, Brahma? Kosongot. Aku sudah menduga. Pasti kau yang berbuat. Kembalikan anakku. Kau boleh ke sini, perempuan. Suruh anakmu berhenti menangis. Bentar, bentar anakku. Oh, ini ibu nak. Ini ibu anakku. Ah, Hei, Diam. Diam di tempat. jangan sakiti dia. Jangan bergerak, Brahma. Seujung rambut kau bergerak, perempuan ini dan anaknya lehernya putus. Kepalanya menggeliling di tanah. Bosongot. Dia tergores sedikit saja. Aku akan mengadu jiwa dengan kau. Boleh coba. Ayo maju. Lihat, pedang ini sudah menempel di leher perempuan ini. Oh, kasihan Kak Mita. Rambutnya dijambak, lehernya ditempel pedang. Perempuan kecil. Kau juga diam. Baik, aku akan diam. Tapi jawab dulu. Apa maksudnya kau menculik bayi? Apa kau mau jadi dukun bayi? Aku membutuhkan bantuan Brahma. Bantuan? bantuan apa, Bosongot? Pekerjaan kecil. Lekas katakan. Tolong ambilkan kujang sinar. Hah? Kujang sinar? Iya. Aku membutuhkan kujang sinar. Pusaka kerajaan Pajajaran itu. Berdebah. Bangsat kau, Bosongot. Pokoknya mau atau tidak. Siapa yang menyuruhmu, Bosongot? Temanmu sendiri. Pangeran. Siapa? Siapa lagi kalau bukan Pangeran Sulantara? Oh, Pangeran Sulantara, dewata yang agung. Apa yang aku takutkan sekarang terjadi. Dia kirim salam padamu. Dan katanya, terima kasih atas bantuan tenaganya. Suruh dia ke sini. Aku pecahkan kepalanya. Siapa Pangeran Sulantara itu, Kakang? Dia masih sanak kadang Prabu Galuh. Sangat berambisi jadi raja di Sumedang Larang. Pantas dia menghendaki pusaka kijang sinar. Rupanya untuk jaminan bisa jadi raja. Brahma, jangan lakukan itu. Kau jangan berkhianat kepada Pajajaran. Biarlah aku dan anakku mati. Diam kau perempuan. Bunuh aku. Bunuh juga anakku. Ayo, bunuh kami berdua. Hai, bagaimana Brahma? Aku bunuh atau tidak perempuan ini? Jangan! Hah, berarti kau bersedia mengambil kujang sinar dari istana Raja Pajajaran. Brahma, jangan mau. Diam kau, perempuan cerewet. Bosongot, kau pengecut. Tidak berani melakukannya sendiri. Pinjam tenaga orang lain dengan cara yang keji. Buat apa kita diberi akal? Iya kan? Akal busuk. Mau busuk, mau tidak. Pokoknya berhasil. Jahanam.
Bagaimana, Brahma? Baiklah, aku bersedia. Brahma! Kakang Brahma! Bagus. Nah, berangkatlah ke istana Pajajaran. Perempuan ini dan anaknya biar di sini. Jangan sakiti dia. Sedikit saja tergores, kau akan menerima akibatnya. Jangan takut, Brahma. Dia akan kami jaga baik-baik. Harnum, ikut aku. Baik, Kakang. Bosongot, aku mau melakukan ini bukan karena kau dan bukan karena Pangeran Sulantara, majikanmu, tapi karena Dewi Pramita dan Raden Bentar. Kakang Brahma, Kakang kenal di mana dengan Pangeran Sulantara dan si Bosongot yang jelek dan botak itu? Teman main sejak kecil. Benarkah? Iya. Tapi dari kecil, mereka berdua sudah menunjukkan tabiat yang tidak baik. Setelah dewasa, ternyata tabiat jeleknya itu semakin menjadi-jadi. Tapi mereka takut padaku. Sebab tingkatan ilmu kedikjayaanku dengan mereka jauh sekali. Kujang sinar itu berupa apa, Kakang? Aku sendiri belum pernah melihatnya. Konon menurut cerita orang, kujang itu terbuat dari batu granit dan bisa mengeluarkan sinar. Dan bagi siapa yang memilikinya, dia akan menjadi orang yang paling jaya di dunia. Siapa yang membuat senjata aneh itu? Dan bagaimana kisahnya sampai berada di istana Raja Pajajaran sehingga menjadi pusaka Pajajaran? Kisahnya pun aku tidak tahu dengan pasti. Sebab aku tidak pernah memusingkannya. Tapi menurut kata orang, Sang Prabu Galuh, ayahanda Raja Pajajaran yang sekarang, mendapatkan kujang sinar itu setelah bertapa 40 hari 40 malam tanpa makan dan minum di Gunung Gede. Mungkin dewa yang memberinya. Mungkin. Kenapa Pangeran Sulantara ingin menjadi raja di kerajaan Sumedang Larang? Dia putra raja di Pajajaran dari Selir. Entah Selir yang keberapa. Untuk menjadi Raja Pajajaran, jelas tidak mungkin. Maka dia mengincar Sumedang Larang. Sebab Sumedang Larang kerajaan bawahan Pajajaran. Oh, begitu. Nah, kita diam dulu di sini sampai malam. Dan tengah malam nanti baru kita masuk ke dalam keraton. Iya, Kakang. Bagus. Malam ini mendung. Bulan tertutup awan. Sehingga cuaca sangat gelap, membantu pekerjaan kita. Iya. Pakai topeng. Pakai topeng? Di Pajajaran banyak yang aku kenal. Nanti jadi gempar. Gempar pasti akan terjadi, bukan? Sebab saya kira hilangnya kujang sinar baru kali ini terjadi. Gempar boleh saja terjadi. Tapi jangan sampai mereka tahu pencurinya aku, Brahma Kumbara, Raja Madangkara. Sebab pikir mereka, untuk apa aku mencuri kujang sinar? Bukankah aku sudah jadi raja? Iya, benar. Pakai saja kain sarung. Belitkan di wajah. Iya. Mulai. Itu dia keraton. Kita harus melompati tembok benteng itu. Ya. Gunakan batu kecil untuk senjata rahasia. Kalau ada penjaga, jangan dibunuh. Tapi cukup dengan disambit pakai batu kecil dengan sasaran urat lemas. Ditotok dari jauh? Ya. Tembok benteng ini tidak terlalu tinggi. Sekali lompat, kita sudah harus berada di dalam. Kau sanggup? Sanggup. Kita sudah berada di dalam kompleks keraton. Iya. Hindarkan pertemuan dengan para penjaga. Kalau tidak terpaksa, jangan mempergunakan senjata rahasia. Iya. Itu istana raja. Ya,
Ada penjaganya, 4 orang. Terpaksa harus dilempar oleh batu kecil. Ya. Oh, lemparanmu bagus, Arnum. 4 orang penjaga itu sudah jadi patung. Ayo, masuk. Ayo, kita ke Balai Arit. Ruangan tempat raja mengadakan sidang dengan para pembesar kerajaan. Apakah kujang sinar itu disimpan di sana? Katanya begitu. Dipajang di belakang kursi raja sebagai lambang kemenangan. Di mana Balai Arit itu? Di dalam istana, bagian samping kiri. Ya, kita ke sana. Itu dia. Lihat, Harnum. Kujang sinar itu menempel pada dinding di belakang kursi raja. Oh, kok tidak bersinar? Tapi memang indah. Senjata kujang biasanya terbuat dari logam. Tapi yang ini putih dan bening. Akan aku ambil kujang sinar itu. Awas, Kakang Rama! Kujang itu lepas sendiri dari dinding dan melayang-layang mau menyerang Kakang Brahma. Kujang sinar itu pergi. Ya, dia melesat keluar, menembus atap Balai Arit ini sampai jebol. Bagaimana, Kakang? Kejar, lewat atap yang bolong bekas ditembus kujang sinar itu. Iya.